102,8 Sarangga WFM, Pencinta Sarangga 9 lewat 16 menit. Masih mendengarkan suara Fitri Ratu di siaran pagi. Hari ini Kamis 24 November 2022 ya. Kebetulan kita sudah live di Instagram Serangga WFM nih. Nah, jadi untuk pencinta Sergel bisa ikut nonton dan komen ya. Nanti kita akan save juga di GTV. Nah, ini kayaknya sudah tersambung nih. Kita sudah live bareng dengan Pak Masudan Eskom, Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Wilayah 2 Bapenda Kabupaten Serang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kasubit. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Fitri. Selamat pagi, apa kabar Pak? Sehat? Ya, alhamdulillah hari ini sehat ya. Alhamdulillah. Jangan Lagi lupa sibuk bahagia, apa nih Mbak. pagi ini Pak? Ya, Betul, seperti betul. lima gitu. Biasa kesibukan Kita sehari-hari. kehidupan sehari-hari. Oke, apalagi akhir tahun ya, lumayan cukup banyak nih kayaknya agendanya ya. Ya, betul. Emang di akhir tahun ini lumayan kita mau menuju target ini memang harus lebih ekstra. Karena memang di Kabupaten Serang ini terkait dengan target ini memang ada beberapa yang harus kita kejar untuk mencapai target untuk Betul. dalam meningkatkan PAD tentu saja nih, mudah-mudahan ya targetnya bisa tercapai di sisa satu bulan Amin, amin, lagi lah ya kurang amin. lebih. Nah, Pak Ya, siap. Kasubit, kita coba angkat tema terkait dengan melalui pemeriksaan pajak. Ini lebih ke spesifik pemeriksaan pajak daerah terkait dengan tingkatan kepatuhan ya pembayaran pajak di Kabupaten Serang. Nah, ini tema yang kita coba angkat. Nah, ini juga sebagai bentuk sosialisasi untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Serang dan sektor pajak yang menjadi kewenangan dari Kabupaten Serang. Nah, sebelum saya coba tanya-tanya, saya sapa dulu nih Pak. Ada beberapa yang ikut gabung, lumayan banyak yang nonton nih. Mungkin ada Dani Sas, mantap Pak. Ada Nirwan Hakim juga, selamat pagi. Nah, ini sudah ikut komen di siaran pagi. Nah, sekarang saya coba masuk ke tema nih Pak Kasubit terkait dengan pemeriksaan pajak. Apa sih Pak sebetulnya pemeriksaan pajak itu seperti apa? Nah, ini mungkin boleh didetailkan secara lengkap. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Sama pencinta Serangga WFM dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan hari ini tetap semangat, bahagia, jangan lupa. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Fitri terkait dengan apa itu pemeriksaan pajak. Jadi berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, itu sudah disebut dalam pasal 1 nomor 7 diterapkan bahwa pemeriksaan pajak daerah adalah serangkaian kegiatan di mana kita mengumpulkan data, mencari, mengolah data dan informasi lainnya yang bertujuan untuk menguji kepatuhan terhadap pemenuhan perpajakan dan tujuan lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Itu secara teorinya. Itu jelas dituangkan dalam undang-undang juga ada. Gitu. Ya, berarti pemeriksaan pajak ini objeknya adalah wajib pajak itu sendiri atau seperti apa nih Pak Kasubit? Ya, itu wajib pajak sendiri yang kita periksa, gitu kan. Objek pajaknya juga dan objek pajaknya juga yang kita periksa dan kalau untuk wajib pajaknya kan itu kalau misalkan pajak daerah seperti hotel itu adalah hotelnya, jadi tempat usahanya, gitu kan. Baik, dan ini memang rutin atau seperti apa nih Pak Kasubit? Ya sebenarnya mah kegiatan ini tuh sebenarnya bisa dibilang rutin karena memang sesuai dengan amanah dari Perda nomor 8 tahun 2018 pun Bupati mendelegasikan bahwa ke Bapenda khususnya kita ini di bidang pemeriksaan itu bahwa memang kita untuk melaksanakan kepatuhan itu dengan cara pemeriksaan pajak gitu. Ya, kita lakukan betul ya. Gitu. Iya. Jadi tetap ya, tidak hanya serta-merta kewajibannya dibayarkan, tapi juga setelahnya akan ada pemeriksaan pajak betul atau tidak, Betul. kemudian objek pajaknya juga akan diperiksa. Jadi lebih detail lagi begitu ya terkait dengan pemeriksaan pajak nih, terutama dari 10 kalau tidak salah ya Pak, jenis pajak yang masuk di kewenangan Kabupaten Serang ya Pak? Ya ada 10 ya. Dan 10-nya ini masuk dalam pemeriksaan ya? 10-nya sebenarnya gini, yang lebih kita sering periksa itu adalah yang sifatnya self assessment. Jadi dari 7 jenis pajak itu yang sering kita periksa. Karena apa? Self assessment itu kan secara mandiri mereka melaporkan pajak
secara mandiri dan membayarkannya juga secara mandiri. Jadi disitulah yang Hmm. apa namanya fungsi kita sebagai bidang pemeriksaan di sini untuk mengawasi sekaligus yang mengarahkan ketika memang ada wajib pajak yang notabene dikatakan agak curang itu dalam pelaporan dan pembayaran pajaknya gitu. Fungsi kita ini di Jadi sini harus gitu. cross Jadi check lagi mencurigai ya. begitu. Betul. Harus cross check dulu betul atau tidak begitu laporan Iya, pajaknya betul. ya. Apa betul enggak Dan pajaknya lebih kan ke sesuai tujuh. enggak gitu kan? Mhm. Iya, betul. Iya, Mbak. Oke. Nah, Pak Kasubit, tadi kan sudah sedikit disampaikan begitu ya, apa Ya. saja sih yang menjadi objek yang memang diperiksa begitu ya untuk pemeriksaan pajak. Kemudian juga untuk bisa lebih cross check lagi secara lengkap begitu. Nah, tapi untuk tujuannya sendiri, kemudian kenapa sih memang harus kan udah bayar, kenapa harus diperiksa lagi atau misalnya ada apakah begitu misalnya pemeriksaan ini dilakukan gitu. Ya, jadi sebenarnya pemeriksaan dilakukan ini salah satunya emang bertujuan untuk menguji kepatuhan intinya. Intinya Mhm. menguji kepatuhan Mhm. terhadap para wajib pajak yang sifatnya yang jenis pajak yang self assessment gitu kan. Jadi yang tadi Self sudah saya assessment. sampaikan full, ya betul. Jadi memang tujuannya salah satunya yaitu untuk menguji kepatuhan dan selain itu pun memang ada apa namanya disebutnya kita mencari potensi ketika memang ketika di lapangan kita periksa ada apa namanya kejanggalan atau misalkan Mhm. ketika kita minta data dari mereka ada omset-omset yang tidak sesuai yang dilaporkan dan itu Tidak menjadi dilaporkan, potensi tidak sesuai. penerimaan uang kita. Iya betul dan kita tetapkan dalam Hmm. PKB gitu kan. Surat keterangan Mhm, mhm, pajak dan mhm, kurang bayar gitu kan. Gitu sudah mhm, ketetapan. Bisa saja ya ada kurang bayar karena tadi ya tingkat kepatuhannya ini Betul. bisa dilihat begitu parameternya dari pemeriksaan tadi. Jadi biar lebih pas, tidak ada miss, takutnya Ya. ada kesalahan input dan lain sebagainya ini juga bisa mengurangi meminimalisir tadi. Nah kalau tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Kasubit ada kurang lebih 7 jenis pajak ya yang lebih ke self assessment sendiri. Ya. Boleh Ya. dirinci nih apa saja sih Pak jenis pajak yang mungkin akan dilakukan pemeriksaan pajak? Ya. Jadi pada dasarnya memang 7 jenis pajak itu yang sering kita lakukan pemeriksaan itu ya salah satu misalkan hotel pajak hotel gitu Mhm, kan, pajak restoran, mhm, pajak parkir, pajak apa iya, namanya MBLB gitu kan, termasuk BPHTB mhm, pun ya memang apa mhm, namanya kan sifatnya serba asesmen itu yang sering kita periksa. Bahkan yang rutin kita mhm, periksa tiap hari adalah BPHTB. Karena mhm, apa? mhm, BPHTB itu banyak sekali apa namanya yang dilaporkan sama mereka nilai transaksi itu nggak sesuai dengan harga kewajaran tanah di sana gitu kan. Makanya heeh, saya di sini menekankan bahwa ketika memang mau apa namanya menginput data NJOP atau misalkan nilai-nilai yang mereka masukkan itu coba di apa namanya di standarkan dengan harga pasar di sana gitu kan. Walaupun memang ada mhm, ketentuan yang ketika transaksi itu pakai jual beli itu nilainya mhm, pakai nilai transaksi gitu kan harga transaksi yang mhm, dihitung mhm. tapi kadang Iya, ini sedikit. NJOP-nya betul NJOP-nya misalkan cuma 20.000 karena emang di Kabupaten Serang NJOP ini belum ada kenaikan gitu kan tapi insya Allah Mhm, rencana untuk mhm, tahun depan NJOP di Kabupaten Serang akan ada kenaikan jadi biar nanti mhm, ketika di BPHTB-nya juga kita nggak banyak yang miss gitu kan nah itu hmm, contohnya BPHTB ketika memang mereka masukkan nilainya dianggap nilai terlalu kecil mhm, itu kita akan periksa di sini tiap hari gitu kan. mhm, Kita evaluasi dan verifikasi bahwa memang misalkan transaksi sana itu nggak segini gitu kan. Dan mhm, emang mhm, banyak sekali ditemukan bahwa mereka juga mengakui bahwa emang transaksinya nggak segini Pak gitu kan. Transaksinya memang mhm, segini, jadi memang kita biar pajaknya kecil. Nah, disitulah kita tetapkan mhm, SKPKB gitu kan. Jadi dalam mencari hmm. potensi itu banyak sekali kita dari hasil pemeriksaan itu ya alhamdulillah gitu kan ada apa namanya potensi atau penerimaan-penerimaan PAD di luar dari pajak yang sudah ditetapkan. Gitu. Oke. Jadi disesuaikan begitu ya, apakah memang ada kecurangan atau tidak dari hasil pemeriksaan Ya, pajak tadi agar sesuai dan tidak merugikan begitu ya, karena kan ini menjadi salah satu sumber PAD juga dari hasil ya, pajak tentu saja. Jadi biar memang nggak sudah banyak dibayar dengan potensi itu. sesuai. Ya, Betul, 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 betul. Apalagi luar biasa nih potensi pajak di Kabupaten Serang. Nah, iya. kalau berbicara terkait dengan metodenya, kemudian seperti apa sih Pak pemeriksaan pajak dilakukan dari teman-teman di Bapenda sendiri?
Ya, kalau untuk metode pemeriksaan itu di kita kan ada yang namanya pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan, gitu kan. Mm-mm. Yang kita sering lakukan di sini memang ketika memang dilakukan pemeriksaan kantor ada kejanggalan, kita turun ke lapangan. Jadi memang Mm-mm. kita cari data langsung di lapangan, mensurvei apa misalkan Mm-mm. mencari apa namanya bukti-bukti. Kalau memang saya ambil contoh misalkan salah satunya hotel lah, gitu kan. Mm-mm. Kalau hotel itu memang kebanyakan kita pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan, Ya. jadi memang kita di sana itu apa namanya mencari data, informasi terkait dengan keuangan mereka, gitu kan, pelaporan Mm-mm. mereka, pembukuan mereka, termasuk bill dan buku tamu pun kita minta, karena kita di situ Mm-mm. akan apa namanya mencocokkan, benar nggak mereka laporannya segini, gitu kan. Karena memang sangat mudah untuk apa namanya mencari apa namanya mereka melakukan kecurangan, maaf ya, mungkin Mm-mm. bahasanya bukan kecurangan tapi memang nggak sesuai dengan laporan yang sesungguhnya, gitu kan, gitu. Iya. Jadi disitulah kita memang harus terjun ke lapangan, gitu kan, dan pemeriksaan itu kita Mm-mm. lakukan ada yang selama 3 bulan, gitu kan, selama Mm-mm. 3 bulan, dan ketika memang wajib pajaknya menolak atau misalkan ada penambahan waktu, kita kasih ada jangka waktu dalam 30 hari lagi ke depan, gitu kan. Jadi Mm. memang apa namanya di Kabupaten Serang ini sistem pengawasannya memang karena kita memang ketika lihat hotel ini laporannya nihil Ya. terus, gitu kan, laporannya nihil, ini ada apa nih, gitu kan, apa memang tidak ada konsumen atau tidak ada pengunjung, gitu kan, gitu. Kalau memang Mm-mm. misalkan seperti itu ya kita turun ke lapangan, ternyata pas di lapangan ada ditemukan misalkan ada banyak mobil kendaraan yang masuk yang parkir, nah disitulah kita proses. Fungsi pemeriksaan itu ya itu Mm. sekaligus pengawasan juga, dan kita ngasih Untuk pengarahan juga ke pengawasan. mereka, Pak, tolong pajaknya yang diambil dari konsumen atau misalkan apa namanya pengunjung itu tolong Mm-mm. setorkan, karena Mm. apa namanya mereka sudah narik narik pajak tapi tidak disetorkan, Iya. gitu. Itu kan salah satu mungkin ya apa namanya ya disebut dengan hukum kan, gitu ya. Betul. Betul. Apalagi kan konsumennya istilahnya sudah konsumen yang datang tadi kan juga sudah membayar pajak, tapi ya mungkin dari pelaku usahanya yang tidak terus terang begitu ya, tidak dilaporkan keseluruhan. Nah, ini dari tingkat kepatuhannya dan teman-teman Bapenda melakukan pengawasan ya agar Ya, sesuai rules-nya. Nah, Pak Kasubit, kalau misalkan di lapangan ditemukan tadi ya beberapa validasinya tidak sesuai, kemudian ada kecurangan. Nah, ini ada sanksi khusus atau memang tinggal dibayarkan saja begitu? Atau seperti apa? Apa ada penambahan sanksi kah administrasi begitu? ya. Kalau misalkan kita ambil contoh kan gini, Mbak, antara validasi PPHTB dengan hotel itu emang berbeda, gitu kan, cara kerjanya, gitu. Walaupun Mm-mm. memang sifatnya self assessment, cuman kalau memang saya ambil contoh PPHTB ini, ketika memang ditemukan harga itu tidak wajar, gitu kan, di kita, eh, kita juga ada compare data yang sudah misalkan ada berkas masuk di tanah tersebut itu di pinggir-pinggirnya itu harganya misalkan ada 1 juta, tapi si berkas yang ini nih misalkan hanya 500.000. Nah di situ kita compare data bahwa Mm-mm. memang harga itu kita jadiin 1 juta, dan itu konsekuensinya Mm-mm. mereka bayar kurang bayar disebutnya kan, gitu, dan Kurang kita tetapkan bayar. dalam ya dan kita tetapkan dalam SKPDKB, gitu kan, dan Hmm. banyak sekali yang melakukan ini dan alhamdulillah mereka mau bayar kok, gitu kan, karena mereka menyadari Hmm. bahwa yang mereka lakukan itu nggak benar, gitu kan, nggak sesuai, gitu kan. Jadi memang Yang kamu lakukan salah ya. disebut kejam sih kejam, gitu kan, gitu, tapi emang kita harus menjalankan amanah ini, gitu kan, gitu. Betul, betul, betul. Karena kan sebetulnya pajak juga kan dikembalikan lagi dalam bentuk sarana ya, bukan hanya Ya untuk masyarakat betul. tapi juga keseluruhan begitu. Jadi sebaiknya sih dilaporkan sesuai data begitu ya. Jadi tidak ada pengurangan, tidak ada kecurangan ya dalam Ya, artian tadi agar tidak ada kerugian begitu yang ditimbulkan. ya. Nah, kita coba baca beberapa komen yang sudah masuk nih Pak Kasubit. Ini beberapa teman-teman yang nonton lumayan banyak nih. Ada yang komen ini mana tadi ya? Mantap semangat Pak. Kejar terus target dari segi pemeriksaan dari Niza Muluk. Nah ini yang sudah ikut eh, kasih komen nih. Pak Ada Nijam ke itu bawah lagi. Tadi ada
Ada Apoy juga. Assalamualaikum, semangat Bapak Kasubit, salam barbar, gas dulu curhat belakangan. Ini banyak yang suka curhat nih kayaknya dari dari komen nih. Ada Nana Keren, Pak Udan, gas 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 Pak Kasubit. Kemudian juga ada curhat belakangan. Ini ada Ilham Akbar, ada Dani Sas juga. eh Awai Muk Better, mantap katanya. Ada Bu Sekdis Komperindak juga yang nonton nih, ada Ibu Sinta, selamat pagi. Ikut Ya, selamat bergabung pagi juga, ikut kita. nonton nih. Ya, ya. Baik, Pak Kasubit, ini mungkin dari hasil yang mungkin sudah teman-teman SDM gitu yang sudah berkeliling untuk pemeriksaan. Apa nih Pak feedbacknya setelah dilakukan pemeriksaan? Apakah juga memang banyak yang eh, akhirnya melakukan kekurangan bayar begitu? Banyak sekali yang kita temukan bahwa Alhamdulillah. ketika hubungan itu ada yang kurang bayar gitu kan, dan mereka mau mau membayarkannya, melakukan hal itu karena memang tadi mereka juga merasa bahwa memang eh, kena apa namanya, merasa betul dirinya salah gitu untuk melaporkan hal itu. Dan alhamdulillah ketika sudah dilakukan pemeriksaan itu mereka jadi patuh gitu kan. Jadi Ya, unsur kecurangannya juga rada mengurangi, walaupun saya yakin memang nggak sepenuhnya juga gitu kan. Tapi dengan adanya pemeriksaan ini, ada tracing point kita seperti ini, ya alhamdulillah gitu kan. Jadi wajib yang telah kita periksa ini untuk pembayarannya dianggap kita patuh lah gitu kan. Jadi alhamdulillah ada betul feedback, betul ya. ada apa namanya buat Ada kitanya feedback itu. alhamdulillah. Betul, Ya, lebih disiplin lagi, lebih cross check lagi, mungkin ada yang miss juga, jadi lebih teliti lagi begitu ya pada saat melaporkan pembayaran pajaknya juga. Terakhir nih Pak Kasubit, pesan apa yang ya, ingin disampaikan untuk khususnya para wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban pajaknya? Mangga. ya, saya sih hanya dasar aja. Jadi di Indonesia ini memang sumber dari pendapatan negara ini khususnya kan itu dari yang terbesar itu adalah dari pajak gitu kan. Selain PNBP kayak hibah kayak gitu, ya khususnya di Kabupaten Serang juga sama kan gitu, yang sumber yang terbesar itu yang dari pajak. Jadi saya sih berharap kepada wajib pajak yang apa namanya, apa yang kita fasilitas apa yang kita rasakan ini ya sumber dari pajak. Jadi saya mengajak kepada wajib pajak semuanya untuk tetap apa namanya, semangat untuk tetap membayarkan pajak. Jangan pernah bahwa pajak itu suatu beban, karena apa yang Ya, kita rasakan seperti ini ya itu hasil dari pajak juga gitu kan. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya semua wajib pajak khususnya di Kabupaten Serang ini bisa lebih apa, taat gitu kan dalam dalam melakukan pembayaran pajak, dan pelaporannya juga harus sesuai dengan omset, karena jangan sampai ketika mereka menarik pajak tetapi tidak disetorkan, jangan sampai itu udah disebut penggelapan pajak, dan itu lebih berat nanti kan itu betul, konsekuensinya itu. betul, betul. Ya, itu tadi ya, yang lebih lebih tertib lagi, lebih patuh lagi, lebih Ya, teliti lagi pada saat pelaporan pembayarannya jangan sampai ada kurang bayar ya. Pastinya nanti akan ya, ada cross check lagi di lapangan dari teman-teman Bapenda dalam hal ini bidang pemeriksaan pajak. Terima kasih banyak Pak Masudan Eskom, Kasubit ya, Pemeriksaan Wilayah 2 Bapenda Kabupaten Serang sudah ikut bergabung. Salam buat teman-teman di bidang ya. sehat selalu, Waalaikumsalam. lancar selalu Terima kasih Mbak kegiatannya. Petri. Ya, terima kasih Mbak Petri. Ya, Sama-sama Pak. Sama-sama. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pencinta Sergal tuh kan. Jadi harus betul-betul teliti, kemudian juga melaporkan sesuai dengan omsetnya, kemudian juga jangan sampai ada kurang bayar ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Serang. Terima kasih yang sudah ikut bergabung. Ada Humas Polda Banten, selamat pagi. Kita besok akan ngobrol-ngobrol juga dengan teman-teman Polda Banten terkait dengan SKCK ya. Pokoknya nanti ditunggu besok hari Jumat. Ada Muhayyaroh juga, ada Lang Dimas Aditya, ada Venta Nugraha, ada Wasli Ramadan, ada Asep Zari, ada Devi, ada Reynaldwi, ada Magus, ada Sagitarius, ada Ibu Sinta, Ibu Sekdis Koperindak ya, ada Dini Septiani, ada Awan, ada Bujang Ria, ada Magus, ada Dani, Ilham, dan lain-lain. Ya, terima kasih sudah ikut nonton, sudah ikut komen, tidak bisa disebut satu persatu. Kita akan coba save di IGTV-nya Serangga Web.